kembali lagi di program Paten Pemuda Kreatif dan Keren bersama saya Lia Atmajaya. Senang banget ya bisa bertemu dengan patener semuanya. Oke, kita seperti biasa kalau mau produksi pasti selalu swab antigen dan hasilnya negatif. Jadi pateners juga jangan lupa selalu jaga protokol kesehatan ya. Kalau gitu saya izin buka masker dulu ya, supaya ngomongnya lebih lancar. Nah, seperti ini kan enak ya. Dan untuk hari ini kita akan membahas UMKM yang keren dan juga kreatif. Dan pastinya bisa memberikan inspirasi untuk pateners yang baru memulai usaha. Hari ini spesial banget, kita akan ke Makassar. Untuk UMKM pertama dari Makassar yang mau aku bahas adalah Cesta Resin Art. Jadi mereka ini membuat kerajinan dari bahan resin. Salah duanya adalah kalung dan juga gelang ini. Tuh, ini cantik-cantik loh. Jadi resinnya itu tuh diberi pewarna lalu dijadikan beragam kerajinan lainnya. Jadi selain kalung dan gelang ada banyak yang lainnya. Ada apa aja sih? Yuk kita lihat. Awalnya memang saya suka dengan kerajinan, terus lihat-lihat di Instagram, tertarik dengan kerajinan resin dengan teman yang ada di Riau. Terus akhirnya saya coba cari di Makassar ada enggak yang main resin juga. Ternyata pada tahun 2018 orang di Makassar yang main resin itu masih kurang, terutama di kalung resin dan gelang resin. Nah, akhirnya saya belajar secara otodidak di YouTube. Saya memutuskan untuk buat usaha ini. Untuk produk dari resin ini sendiri ada berupa kalung resin, ada gelang resin juga, ada cerminnya kita campur dengan resin, ada jam, terus ada hiasan dinding juga, sama beberapa produk lainnya. Ya, ini kalung resin yang dibuat secara handmade. Ada yang full resin, ada juga yang dicampur dengan limbah dari kayu. Ada juga kalung resin yang dia menyala kalau gelap, glow in the dark. Ya, ini kita juga ada produk resin yang kita buatkan sebagai gelang. Ini disimpul pakai tali, ada beberapa, ada juga yang disimpul makrame. Ini kita juga ada beberapa produk buatan tangan juga dari bahan tali parakor juga. Ini nama simpulnya Cobra Knot. Untuk melihat produknya dari Cesta Resin Art bisa follow Instagramnya di cesta.resinart. UMKM yang berikutnya adalah Lombok Kuning Simpati. Jadi mereka ini UMKM yang memproduksi sambal. Sambalnya itu dibuat dari cabai rawit pilihan yang fresh, langsung dari petani. Wah, ini sih keren banget ya. Sudah tanpa pewarna, tanpa pengental, tanpa MSG. Dan kalau ngelihat nih, ini kayaknya cocok banget dimakan pakai sambal. Pakai bakso maksudnya ya. Dan mereka ini sudah sukses loh untuk memasuki toko-toko dan juga supermarket di Sulawesi Selatan. Lombok Kuning Simpati. Jadi tahun 98 dulu orang tua saya jualan bakmi. Kebetulan sambalnya kita buat sendiri. Dan seiring berjalannya waktu, pelanggan mie-nya minta beli sambalnya aja. Jadi dan kami berpikir kok nggak buat lebih banyak jual sambal. Nah,
Sampai sekarang sambelnya sudah kita buat banyak. Kalau penjualan kita ada offline sama online. Nah, jadi untuk penjualan ke toko-toko sama toko oleh-oleh dan berbagai retail juga kita sudah masuki. Jadi kenapa saya berbisnis ini, karena seperti kita ketahui orang Indonesia itu sukanya pedas, makan pedas. Jadi kami menangkap peluang tersebut. Nah, jadi kami sudah membuat suatu kemasan dan menjual juga keluar. Nah, jadi pangsa pasarnya ini sangat luas. Jadi bahan bakunya datang dari pasar, kemudian kami cuci dulu. Nah, sudah tuh direbus sampai mendidih. Seperti gini, sudah mendidih. Kemudian ditiriskan. Setelah ditiriskan, masuk ke mesin giling kasar. Kemudian setelah itu masuk ke giling yang halus. Inilah hasilnya setelah giling halus. Setelah giling halus seperti ini, kemudian dimasukkan ke botol, disegel dan di stiker, kemudian siap disajikan. UMKM selanjutnya adalah Daeng Kurir Pangkep yang merupakan layanan jasa pengantaran yang berdomisili di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Jadi mereka melayani segala jenis jasa pengantaran ya, mau pengiriman barang, lalu juga mungkin belanja pasar, ojek, sampai ke pengantaran makanan juga. Kalau kamu mau memesan, pelanggan harus menghubungi admin, jadi nanti admin yang akan langsung menghubungi driver-driver yang sudah tersebar di Kabupaten Pangkep. Wah, Daeng Kurir Pangkep keren! Awal 2019 saya membentuk suatu layanan jasa kurir yang namanya itu Daeng Kurir Pangkep. Itu berawal dari kebutuhan masyarakat. Banyak UMKM yang di Kabupaten Pangkep itu butuh pelayanan, butuh pengantaran. Makanya saya berinisiatif membentuk layanan jasa Daeng Kurir Pangkep. Untuk lokasi antaran kurir-kurir kami itu seputaran Kota Pangkep, dan ada juga pengantaran luar kota, baik itu di Maros, Baru, Makassar, Parepare. Jadi sekitaran kota Kabupaten Pangkep. Untuk pengorderan dari konsumen itu bisa mengorder melalui nomor kontak WA kita, kontak admin. Dari kontak WA admin dari konsumen sudah order, nanti orderannya itu akan diarahkan ke teman-teman kurir. Untuk teman-teman UMKM yang baru merintis, kuncinya jangan pernah patah semangat. Apapun ide kita, langsung action saja. Jadi untuk teman-teman konsumen setia yang pengen menggunakan jasa Daeng Kurir Pangkep, bisa menghubungi atau mengorder melalui kontak WhatsApp kami di 0821 8816 9402, atau bisa melalui Facebooknya kami, di fanpage-nya kami Daeng Kurir Pangkep, atau di Instagramnya kami Daeng Kurir Pangkep.
Berikutnya adalah Yasa Indo. Jadi Yasa Indo ini adalah salah satu bisnis anak muda di Makassar berupa bisnis sablon, kaos, dan merchandise. Tapi tidak hanya itu aja ya. Salah satu hasil sablonnya adalah mug ini nih yang aku pegang. Ini desain paten. Terima kasih banyak loh ya. Ini hasil sablonannya rapih banget, keren banget dan mau langsung aku pakai untuk minum. Idenya awal tuh dari jualan kaos pertamanya. Kami jualan kaos, kemudian berinisiatif kenapa nggak buat sendiri. Makanya dibuatin usaha ini. Nama Yasa itu kami rembukan bersama, diambil dari bahasa Sangsekerta yang berarti kehormatan, kemuliaan, dengan harapan Yasa Indonesia mempunyai ciri khas. Jadi selain kita buat desain by request, kita juga buat brand sendiri. Saat ini kita punya brand lokal Makassar dengan nama Kanamoko. Jadi macam-macam desain yang dibuat oleh teman-teman di sini, semua dengan tema lokal Makassar. Jadi ini proses sablon yang kita lakukan. Jadi setelah tinta dicampur tuh, nanti digesut di bahan kaosnya. Nah, screennya sudah disiapkan di sini. Ini screen sablonnya yang akan dipakai untuk diaplikasikan ke baju ini. Jadi untuk pengerjaan ini kita satu lembar pun bisa dikerjakan sebenarnya, tapi lebih bagusnya kalau sekali naik itu 12 lembar. Nah, ini proses pengaplikasian ke kaos, istilahnya gesut. Proses gesutnya, setelah tinta diturunkan ke screen, itu kan proses gesut. Untuk di Instagram kami menggunakan akun yasa.indo, bisa di follow ya akunnya yasa.indo. Di situ sudah ada testimoni sama produk-produk lokal kami. Yang berikutnya adalah Johan Container. Mereka adalah UMKM di bidang jasa pembuatan booth kontainer untuk membantu teman-teman UMKM. Jadi kalau kita melihat sekarang nih yang namanya booth kontainer itu menjadi salah satu solusi ya, supaya jualan kamu dilirik pelanggan dan tentunya dengan tampilan yang menarik dan kekinian. Proses pembuatannya kalau nggak salah itu hanya memakan waktu kurang lebih sekitar 10 hari. Tapi bagaimana cara pembuatannya? Kita lihat langsung. Jadi awalnya begini, awalnya itu rencananya mau buat untuk pakai sendiri, untuk jalan sendiri. Nah, setelah saya pesan di salah satu bengkel, saya iseng-iseng posting di Facebook, ternyata banyak yang respon untuk mau pesan juga yang seperti ini, dan akhirnya di situ saya berpikir untuk memulai usaha ini. Dan setelah itu saya mulai terima orderan. Dan awalnya saya cuma ini pesan-pesan dulu di bengkel, jadi saya kesannya sebagai marketing ya. Jadi saya terima orderan dari orang, saya pesan lagi di bengkel-bengkelnya orang begitu. Nasihat kami untuk para UMKM, kami ingin menawarkan produk kami ini, dan di sini kami juga bisa terima custom. Maksudnya kita terima customnya para customer untuk modelnya maunya seperti apa, kegunaannya untuk apa nantinya, supaya kami di sini bisa konsepkan supaya produk kami bisa berguna lah untuk para UMKM di luar sana. Untuk yang ingin tanya-tanya atau yang ingin lihat contoh-contoh kami semua ada di Instagram untuk contoh-contohnya, terus ukuran-ukurannya. Adapun yang mau cek-cek harga, kita
bisa masuk di link katalog WA. Jadi di situ semua ukuran dan modelnya sudah ada, semua tercantum di situ sesuai dengan harganya. Berikutnya adalah lorong wisata yang merupakan lorong yang ditata secara estetik dan juga memberikan peluang kepada pelaku UMKM untuk berjualan. Nah, wisata ini dikelilingi dengan karya seni mural yang keren banget Pateners. Pokoknya kayaknya spot foto di sini tuh instagramable banget ya. Selain itu, pengunjung juga dapat menikmati kuliner yang ditawarkan oleh warga. Salah satunya adalah bakso Ian. Kita lihat langsung liputannya. Awalnya lorong ini kan biasa-biasa aja, karena memang konsepnya tradisional gitu. Tapi kemudian beberapa pengunjung melihat mungkin lorong ini bagus untuk dibantu, diperindah begitu. Kemudian mereka membuat semacam lukisan-lukisan gitu. Jadi menarik buat pengunjung juga. Bahkan kadang-kadang sebelum dan sesudah makan mereka menyempatkan diri foto-foto dulu. Jadi konsepnya kita sediain tempat yang bisa membuat pengunjung jadi senang ya. Misalnya seperti kalau baru masuk dari gerbang ada spot foto, mereka bisa foto-foto dulu. Nah kan masyarakat tidak tua, muda, anak-anak pasti mereka senang foto-foto ya. Karena kebetulan lorong ini ada tersedia banyak fitur-fitur menarik yang bisa membuat foto-foto mereka jadi baik, bagus ya. Hai Pateners, kembali lagi di Paten Pemuda Kreatif dan Keren. Kalau aku udah pakai masker begini berarti aku akan ngobrol dengan narasumber nih. Nah, narasumber yang satu ini nih keren banget. Aku akan ngobrol-ngobrol dengan Ibu Alena. Beliau adalah founder dari Duitin.id. Nah, bisa nggak sih dijelaskan ke kita nih aplikasi Duitin itu apa? Oke, jadi Duitin itu sebenarnya bukan hanya nama. Duitin itu adalah singkatan. Oke. Singkatan dari daur ulang itu ini. Oke, jadi ini memang aplikasi daur ulang sampah gitu ya? Yes. How did you come up with the idea? Idenya dari mana sih untuk membuat aplikasi ini gitu? Oke, jadi awalnya banget kita itu in a social mission sebenarnya, misi sosial untuk membantu teman-teman pemulung. Wow, Yes, jadi mulia kita mau banget melihat- loh itu. Niatannya begitu ya, Oh. jadi kami berniat untuk membantu teman-teman pemulung, lalu kami datang ke sebuah desa di daerah Banjaran Bandung, Kabupaten Bandung, dan kita melihat di sana kehidupannya seperti apa, pekerjaannya seperti apa, Iya, sih yang bisa kita lakukan untuk membantu. Akhirnya kita melihat tidak hanya membantu satu atau dua orang, tapi kita bisa mempertemukan orang-orang yang butuh sampah daur ulang, which is teman-teman pemulung, dengan orang yang punya sampah daur ulang, yaitu Itu rumah adalah tangga. rumah tangga. Nah sekarang nih, untuk yang belum tahu nih Pateners nih,
sampah apa saja yang bisa didaur ulang di Duitin? Di Duitin ada 7 kategori sampah daur ulang. Ada plastik, jadi plastik-plastik keras itu dijadikan satu aja. Misalnya botol air mineral, botol shampoo, kotak makan, atau jerigen. Pokoknya plastik keras bisa dijadikan satu, bahkan sampai mainan anak, ember-ember pecah itu bisa. Jadi kategori plastik. Yang kedua kategori namanya karton, di mana kita akan menampung semua jenis kertas. Dari buku, koran, majalah. Pokoknya semua yang kertas, kardus itu masuk kategori karton. Yang ketiga adalah kaca, yaitu botol-botol kaca, botol madu, botol sirup itu masuk di situ. Yang keempat ada minyak jelantah. Yang kelima adalah kotak multilayer, itu contohnya adalah kotak susu cair. Lalu yang keenam ada kaleng aluminium, kaleng soda, minuman soda, dan yang terakhir adalah popok bayi bekas pakai. Nah sekarang nih, dari Duitin, itu apa sih yang bisa dilakukan untuk teman-teman atau parteners yang termasuk juga pelaku UMKM? Kalau dari kami sebenarnya kami memberikan kemudahan, akses yang mudah untuk teman-teman UMKM ataupun ibu rumah tangga untuk memulai melakukan daur ulangan dari rumah secara mudah dengan menggunakan aplikasi. Jadi cukup mulai kebiasaan baik memilah sampah yang ada di rumah, sampah-sampah yang bisa didaur ulang, dipisahkan, dikumpulkan, dan diserahkan ke pihak-pihak yang memang bisa melakukan proses selanjutnya. Kami mau mengajak teman-teman UMKM, ibu-ibu rumah tangga, atau teman-teman lainnya untuk yuk kita mulai bertanggung jawab sama sampah yang udah kita hasilkan nih di keseharian kita. Nah kalau misalnya ngomongin soal komunitas, ada nggak sih komunitas wanita yang diajak nih? Ada banget, jadi kami bekerja sama beberapa komunitas perempuan. Satu yang pertama itu adalah Parenting is Easy. Yang kedua adalah komunitas ibu-ibu TPPKK Jakarta Selatan. Di mana itu udah pasti ibu-ibu, karena kami menyadari benar bahwa peran ibu itu dalam rumah tangga itu luar biasa. Makanya kami tap in juga sama teman-teman komunitas untuk bisa menyuarakan ke lingkungannya. Yuk kita mulai bertanggung jawab dan mengelola sampah kita secara baik. Nah, untuk daerah cakupan dari Duitin itu kemana aja bisanya? Oke, jadi Duitin saat ini sudah area cakupannya ada di Jakarta, Tangerang Selatan, Yogyakarta, dan kami sudah mulai juga di Bogor, Depok, dan Surabaya. Yes, ini benar banget karena aku salah satu adalah kontributornya. Bangga, karena aku sudah bisa mengajarkan anak-anakku juga untuk memilah sampah. Jadi sekarang kita di rumah tuh punya 3 kontainer. Ada tulisannya kertas karton, plastik, sama beling. Itu keren banget, keren banget. Kami juga mendukung banget edukasi sejak dini, karena dari kami pun ada beberapa sesi online dengan sekolah-sekolah. Jadi kita ngobrol sama anak-anak TK, anak-anak SD, bahkan anak SMP untuk mulai mendaur ulang. Gimana sih caranya, apa aja sih yang bisa. Oke, terakhir nih Bu Alena, kasih pesan dong atau kasih tips dong untuk ibu-ibu rumah tangga gitu, atau mungkin UMKM yang juga mau berkontribusi dengan gerakan daur ulang sampah ini. Boleh banget. Jadi yang pertama adalah yang tadi, bertanggung jawablah sama sampah yang sudah kita hasilkan di keseharian kita, di bisnis kita semuanya. Pilah-pilah yang mana yang bisa kita daur ulang, kita lakukan, mau melalui Duitin boleh, melalui bank sampah boleh, apapun itu yang penting tujuan kita sama untuk lingkungan yang lebih baik. Seperti itu. Baik, terima kasih banyak Bu Alena. Tuh ya, Parteners ya, jadi dari sampah yang kita hasilkan, pertama itu kita harus bijak. Terus yang kedua itu harus dipilah dengan baik. Dan yang ketiga, kamu buka aplikasi Duitin, karena nanti kalau kamu ikutan ke daur ulangnya juga, itu bisa mendapatkan saldo yang ibu-ibu pasti senang banget. Jadi pastikan kalau misalnya kamu, apalagi nih yang punya UMKM, terus bingung bagaimana cara mengelola sampah, inilah cara yang tepat. Terima kasih banyak kalau begitu. Terima kasih, sehat selalu. Sama-sama. Baik, Parteners jangan kemana-mana, kita akan membahas produk-produk keren Indonesia setelah yang satu ini. Halo Parteners, untuk kami perubahan itu adalah sesuatu yang pasti. Jadi marilah kita ikut bergulung dalam perubahan dan jangan hanya menjadi penonton dalam perubahan. Karena dengan kita bergulung, kita ada di satu langkah di depan begitu perubahan itu terjadi. Terima kasih. Kembali, kita semua boleh
Pateners, sekarang waktunya untuk segmen Bangga Produk Keren Indonesia. Masih dari Makassar nih. Yang pertama yang mau aku lihat adalah aina.gift. Jadi kalau buat kamu nih yang sedang mencari kado, mungkin untuk wisuda, atau mungkin untuk pernikahan, atau mencari bagaimana caranya membuat sertifikat, ini ada semua nih. Jadi mereka tuh keren-keren banget loh. Kreatif banget dan bagus-bagus banget bikinnya. aina.gift. Lihat ya. Untuk pateners yang lagi bingung mau kasih kado unik apa ke temen kamu, produk dari UMKM @aina.gift bisa jadi pilihannya nih. Produknya adalah standing greetings akrilik yang dipadukan dengan dried flowers berukuran mini yang dapat menambah kesan unik. Walaupun terlihat simple, looks-nya terlihat elegan sekali loh pateners, dan tentunya sangat cantik untuk dijadikan pajangan. Kreatif banget ya pateners. Produk keren berikutnya adalah minyak gosok Akarsari. Minyak gosok itu kayaknya udah jadi sesuatu yang dibutuhkan banget ya untuk masyarakat Indonesia. Nah, kalau dari Makassar apalagi nih, udah pasti terjamin banget deh. Sebentar ya, aku pesan dulu ya. Kali ini ada produk minyak herbal yang terbuat dari rempah-rempah pilihan, yaitu @minyakgosok.akarsari. Minyak ini memiliki banyak manfaat, seperti meredakan nyeri, gatal-gatal, dan masih banyak yang lainnya. Minyak ini juga aman digunakan karena tanpa pengawet, alkohol, dan pewangi. Sensasi rasa hangat ketika digunakan membuat tubuh menjadi lebih rileks. Packagingnya pun juga sangat praktis dan aman untuk dibawa kemanapun. Yang berikutnya nih manis banget, tapi bukan makanan. Ini adalah kata-kata manis yang dimasukkan ke dalam sebuah toples. Keren banget deh idenya. Sweet.jar20. Aduh, kebayang gak sih mendapatkan quote yang memotivasi setiap hari dan setiap harinya itu berbeda loh motivasinya. Keren banget kan? Keren banget. Pateners, seseorang akan merasa bahagia ketika mendapatkan hadiah dari orang terkasih. Nah, tahukah kamu bahwa ada produk dari UMKM @sweet.jar20 yang siap memberikan kebahagiaan tersebut setiap hari. Produknya adalah Jar of Love yang terdiri dari 120 kata, baik itu ucapan, kata-kata motivasi, teka-teki, gombalan, dan masih banyak lainnya. Jar of Words ini bisa dibuka setiap hari dengan harapan dapat memberikan rasa bahagia bagi yang membacanya. Bentuk toples yang beragam ditambahkan dengan kertas warna-warni memberikan kesan cantik ya. Kreatif banget kan idenya? Terus yang berikutnya nih adalah songkolo nona. Udah biasa dong kalau kita makan songkolo ya kan, nasi ketan. Tapi ini dipadukan dengan packaging yang kreatif banget. Coba dilihat deh, songkolo nona. Siapa sih yang tidak suka dengan makanan khas Makassar yang rasanya gurih dan enak banget ini? Yap, UMKM @songkolonona menyajikan makanan khas Makassar bernama songkolo. Makanan ini adalah perpaduan nasi ketan dengan serundeng kelapa yang biasanya disajikan dengan ikan kering dan lombok tumis. Kelihatannya menggiurkan sekali ya pateners. Aduh, jadi pengen cobain deh. Nah, kalau yang ini adalah Mabelo Grosir. Jadi mereka itu membuat lulur beda lotong namanya. Dan pastinya sih untuk kesehatan kulit kita tuh bagus banget. Dan kreatif banget ya. Ini botolnya aja bagus-bagus banget. Udah gitu ada body lotionnya pula. Coba kita lihat yuk, Mabelo Grosir. Merawat kulit dengan baik dan sepenuh hati adalah salah satu bentuk dari self-love. Maka dari itu tidak sedikit orang yang sangat pemilih dalam menggunakan produk yang aman digunakan. Nah, kali ini ada UMKM yang menawarkan body care yang berbahan dasar alami bernama @Mabelo Grosir dengan produk lulur beda lotong yang dapat mencerahkan dan meratakan warna kulit. Produknya sudah BPOM loh dan dijamin halal. Ada satu lagi nih pateners yang membuat aku jadi auto lapar. Namanya Sugik Recipe. Jadi mereka itu membuat Portugis egg tart. Tahu dong ya, Portugis egg tart itu kan enak banget ya. Terus ada satu yang ditumpuk-tumpuk gitu. Banyak, manis, dan kayaknya langsung bikin lapar. Pateners, mau tahu sajian simple tapi elegan? Nih, produk dari UMKM @Sugik Recipe ini menawarkan Portugis egg tart yang rasanya gurih dan renyah banget. Portugis egg tart pada dasarnya adalah puff pastry yang di tengahnya terdapat creamy custard yang soft dan lumer di gigitan pertamamu. Wah,
Kebayang gak sih lezatnya egg tart dari Sugik Recipe ini? Lalu produk keren berikutnya adalah bumbu.id. Jadi buat kamu yang males nih ngulek-ngulek bumbu, ini udah jadi semua. Tinggal diracik aja, langsung deh jadi. Lihat ya, bumbu.id. Sekarang kalau mau masak udah gak perlu ribet lagi deh. Karena sudah ada olahan bumbu dari UMKM @bumboe.id yang menyajikan beragam bumbu instan masakan Nusantara. Tentunya lebih praktis dengan rasa otentik yang cocok untuk hidangan yang enak. Olahan bumbu ini dapat bertahan hingga 6 bulan untuk disimpan di freezer. Semua bahan yang digunakan dijamin berkualitas tinggi karena menggunakan rempah pilihan. Lalu produk keren yang berikutnya adalah yourdreamweaver.id. Jadi ini mereka tuh membuat kerajinan dengan aksen tenun. Yang satu yang aku kayaknya kreatif sekali adalah tasnya. Aduh bagus banget ya tasnya. Kalau kamu sedang mencari tas dengan aksen tenun, coba dilihat deh yourdreamweaver.id. Dalam membangun usaha dibutuhkan inovasi dan ide-ide cemerlang. Seperti yang dilakukan oleh UMKM @yourdreamweaver.id. Yakni menawarkan tas dengan aksen tenun. Eits, tapi menenunnya menggunakan benang katun, akrilik, kain perca, dan berbagai jenis benang lainnya dengan teknik tenun rahasia. Sehingga menghasilkan tekstur tenun yang beragam. Kombinasi dari setiap produk Your Dream Wave ini sangat cocok untuk di mix and match dengan berbagai OOTD kamu loh. Kembali lagi bersama Miss Cetal, Cental, Centil, Digital. Seperti biasa Miss Cetal mau memberikan informasi-informasi digital untuk para pelaku UMKM. Yuk kita lihat yuk. Ingat ya, jadi UMKM itu harus kreatif. Berjualan bumbu gak apa-apa, tapi harus kreatif supaya bisa go online dan go digital. Jadi tujuannya harus tinggi. Sudah bukan rahasia lagi jika Makassar menjadi salah satu daerah di Indonesia yang menyimpan segudang cita rasa kuliner. Peluang ini dimanfaatkan oleh Abdul Wahab, pemilik Rumah Bumbu Ratna yang menyediakan aneka bumbu dengan cita rasa khas Nusantara. Seperti bumbu coto Makassar, palu basah, nasuliku, dan masih banyak yang lainnya. Abdul berfokus menjual produknya melalui online. Tidak bisa dipungkiri, kehadiran platform e-commerce sangat berpengaruh dalam perkembangan usahanya. Ia dapat menembus batas wilayah yang kini bisa dijangkau hanya melalui smartphone saja. Ini ya, di Makassar ada sebuah aplikasi penyedia layanan makanan yang dikembangkan untuk membantu pelaku UMKM dalam menjual produknya. Namanya Manrefood. Siapa sih itu? Manrefood merupakan aplikasi penyedia layanan makanan yang dikembangkan untuk membantu pelaku UMKM dalam menjajakan produknya. Aplikasi ini dilengkapi sejumlah fitur, seperti fitur terdekat yang menawarkan outlet makanan dan minuman yang terjangkau dari pengguna layanan, kemudian fitur menu hari ini yang menawarkan menu terbaru yang ada di layanan tersebut. Lalu fitur favorit di mana seluruh menu-menu favorit yang ditawarkan outlet dapat dipilih. Dan juga fitur promo yang menawarkan sejumlah outlet yang menawarkan promo menarik serta fitur QR Code sebagai metode pembayaran. Aplikasi Manrefood ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan untuk membantu pemulihan ekonomi di Kota Makassar dan turut mendukung program Makassar Recover yang diadakan oleh pemerintah Kota Makassar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui keterlibatan pelaku usaha. Nah, Miss Cetal mau pesan untuk pelaku UMKM. Meskipun misalnya kamu bingung mengatasi masalah sampah kamu coba yang namanya aplikasi Octopus untuk membantu mengatasi masalah sampah. Octopus adalah aplikasi untuk membantu mengatasi masalah sampah. Melalui aplikasi ini, pengguna atau konsumen dapat mengirimkan kemasan bekas pakai untuk didaur ulang menjadi produk yang bernilai jual.
Diharapkan aplikasi ini dapat menghubungkan konsumen yang sudah mengumpulkan sampah plastik mereka dengan scavenger yang kemudian membawa sampah tersebut ke pengusaha plastik atau bank sampah. Sampah yang dikumpulkan akan dikonversikan menjadi poin yang bisa ditukar menjadi uang tunai melalui proses tarik tunai di dalam aplikasi Octopus dan juga voucher menarik seperti voucher ngopi di coffee shop yang bekerja sama dengan Octopus. Pateners, tahu nggak kalau yang namanya deskripsi produk itu penting sekali. Tapi kalau bingung bagaimana cara membuat deskripsi produk supaya menarik, nih Miss Cetal kasih tipsnya. Tips membuat deskripsi produk yang menarik. Pertama, gunakan kalimat yang mudah dibaca, menarik perhatian orang, sopan, dan perhatikan penempatan tanda baca agar mudah dipahami. 2. Tunjukkan kelebihan produk. Akan tetapi jangan hanya modal kalimat manis saja ya Pateners, melainkan dukung dengan bukti seperti gambar, video, serta testimoni dari konsumen. Yang ketiga, gunakan kalimat yang akan membuat pembaca berimajinasi. Keempat, tambahkan kata-kata yang sifatnya sensorik seperti lembut, crunchy, atau kriuk, atau garing. Nah, sekarang sudah tahu kan harus buat seperti apa? Semoga tips ini bermanfaat ya Pateners. Baiklah, sekian di Genius kali ini. Miss Cetal pamit, stay tune terus, ketemu lagi dengan Miss Cetal minggu depan ya. Ingat, Miss Cetal, cental, centil, digital. Duh. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit tahu kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit tahu kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Pateners, sekarang saatnya untuk paten surprise, di mana kita akan mengarah ke industri-industri rumahan yang sedang membutuhkan ide-ide untuk membranding produknya. Siapa kira-kira targetnya hari ini? Kita lihat langsung liputannya. Halo Pateners, apa kabar Anda semua? Semoga kita semua dalam kondisi sehat dan senang, tetap semangat dan penuh inovasi. Ya, seperti biasanya, kembali bersama saya, Leonardo DeCario, host 3 Jaman dalam Paten Surprise. Episode kali ini kita akan mencari siapakah UMKM yang akan beruntung mendapatkan surprise dari Paten. Andakah atau teman Anda? Ikuti saya. Selamat siang, Mas. Wah, dagang apa nih? Donat? Kue-kue ya? Macam-macam ya, ada kue apa aja tuh? Ada rasa coklat, pisang coklat, keju, Oh, sama onde. sama onde. Ini dagang begini aja, Mas? Hah? Gak ada apa brandingnya gitu? Belum ada modelnya, Pak. Hah? Belum ada modelnya. Pakai branding dong, biar kelihatannya keren, lebih berwarna, lebih kelihatan kreatif gitu. Ya, pengennya sih Pengennya begitu ya? Tapi belum ada modalnya. Iya, kalau dagang pakai branding kan pasti orang-orang pada tahu Mas dagang apa. Oh, ini sehari berapa duit? ya cukup buat makan sama keluarga. Iya, kalau ada branding kan banyak pembelinya pasti. Orang pada tahu, jadi penghasilannya pasti lebih besar. Pengen tahu nggak bagaimana caranya kita bisa mencari solusi supaya dagangan Mas ini bisa lebih berkembang? Hah? Pengen sih. Pengen? Ngobrol sama saya yuk. Kita ngobrol ke sana yuk. Nah, Mas, kalau dagang itu ya harus kelihatan kreatif tempatnya. Mesti ada branding, biar orang-orang yang lewat itu kan ngelihatnya seneng. Oh, ini ada tukang dagang ini, tukang dagang donat nih. Tempatnya kelihatan profesional gitu. Ya, pengennya sih Kayak biar gitu ya? cakep, iya, biar Oh. menarik. Cuma belum ada modal untuk ke sana ya. Modalnya Oh. Ini dagang inspirasi dari siapa? dari Bapak. Oh, dari Bapak. Oh, Bapak memang dulu dagang donat. Ya, Ilmunya turun ke kamu. ya.
Ada kamu dagang donat juga sama Hanya kue-kue yang lain? Dagang juga ikut. Oh gitu. Kalau saingan di sini nggak ada? Kalau saingan ada di dalam Oh dalam. Masih teman juga apa gimana? satu kampung kalau jualan Oh kayak satu gini. kampung ya. Terus kendalanya apa kalau dagangan sepi itu biasanya? Biasanya kalau lagi sekarang apalagi lagi musim pandemi ya, kadang-kadang sepi, ya namanya juga jualan. Oh iya. Ya udah, saya ngasih tahu sama Mas, itu perlu ada branding toko itu atau tempat dagangan itu ada nama dagang. Dan kalau udah punya nama dagang itu sebaiknya didaftarkan di HAKI, hak kekayaan intelektual. Supaya apa? Supaya nama dagangnya itu terdaftar dan diketahui banyak orang. Jadi nggak ada yang orang yang bikin nama dagang sama kayak yang kamu punya gitu. Jadi saya ingetin sekali lagi ya, kalau nanti udah punya brand atau nama dagang itu sebaiknya segera didaftarkan di HAKI ya, supaya terdaftar dan ada patennya, nggak bisa ditiru oleh orang ya. Iya Pak. Kita lihat dagangannya yuk. Wah, yes, Alhamdulillah. Perkenalkan, saya adalah Mas Karyo dari Paten Surprise yang memang setiap episode mencari UMKM untuk mendapatkan surprise dari paten. Dan episode kali ini adalah Mas yang beruntung mendapatkan surprise berupa branding. Itu rupa-rupa cemilan, donat, odading, onde-onde dan lain-lain. Ya, bantuan promosi UMKM paten hanya tayang di TVRI. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah Pak. Wah, gimana perasaannya? Senang sudah dapat spanduk. Ya, senang banget ya. Semoga dagangannya semakin maju dan selain itu kita juga nyiapin tuh tempat donatnya sudah kami siapkan pakai nampan-nampan ya. Ada juga itu tempat buat taruh gula. Ada nomor teleponnya, jadi orang bisa langsung order. Dan bukan itu saja, kita juga nyiapin ini nih. Nah, ini dia. Ada bingkisan dari paten berupa masker. Diganti maskernya, di masker diganti. Nah, masker dari paten kita siapkan, langsung dipakai. Juga ada gelas, ini buat sebagai kenang-kenangan. Ya, ada juga sanitizer untuk menjaga kebersihan tangan dan juga ada sarung tangan ya buat ngaduk-ngaduk donatnya nanti pakai sarung tangan. Ini ada maskernya tambahan lagi. Ini ada gelas juga, gelas dari paten. Buat kenang-kenangan ya. Selamat ya Mas. Dan bukan itu saja Mas, kami dari paten juga menyerahkan ini sebagai tambahan modal. Semoga usahanya semakin maju, semakin berkembang. Amin, alhamdulillah. Terus bersemangat ya. Oke Pateners, itu tadi seorang UMKM yang beruntung mendapatkan surprise dari paten berupa branding, tambahan modal dan juga begitu banyak barang-barang untuk mensupport usahanya. Semoga semakin maju dan sukses. Sampai jumpa minggu depan, tentunya masih bersama saya di kota Anda. Mungkin Anda yang beruntung atau teman-teman Anda. Ingat, tetap bersemangat, tetap terus berinovasi dan jujur nomor 1. Sampai jumpa.
kasih paten sudah memberikan warung saya branding sama modal tambahan, moga-moga warung saya tambah laris, dan juga paten semoga sukses terus. Bangkit kembali, kita semua boleh jatuh tapi harus bangkit tahu kembali. Kita semua boleh jatuh tapi harus bangkit kembali. Nggak kerasa nih Pateners, kita sudah berada di penghujung acara. Tapi terima kasih banyak ya sudah menyaksikan Paten. Terima kasih juga untuk narasumber yang sudah memberikan solusi untuk UMKM dan juga tentunya untuk UMKM yang turut memajukan perekonomian bangsa. Ngingetin nih, jangan lupa selalu jaga protokol kesehatan. Lia Atmajaya pamit, kita ketemu lagi minggu depan di jam yang sama hanya di TVRI. Sampai jumpa. Boleh jatuh, tapi kita harus bangkit. Jatuh bangun, jatuh bangkit kembali.